Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang psikososial di fase 1 ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, LO kita hari ini yaitu definisi dari psikososial sendiri, kemudian masalah psikososial yang ada di fase 1. Saya hanya pilih beberapa, sebenarnya ada banyak sekali. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu kita akan berdiskusi ya. Definisi psikososial sendiri menurut Fizzeto yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku dari seseorang. Hal ini termasuk pendekatan perilaku yang dihubungkan dengan psikologi intrapersonal dan aspek lingkungan. Jadi sebenarnya hubungannya bagaimana sih seseorang itu misalnya karena gangguan emosi itu kemudian dia dipengaruhi oleh lingkungan atau si lingkungan itu tuh bisa misalnya karena adanya stresor di bencana misalnya COVID misalnya seperti ini. Nah, karena terpapar berita-berita yang tidak nyaman, akhirnya dia bisa menjadi cemas, kemudian ketika harus semua didaringkan, kalian menjadi jenuh, burnout muncul, nah seperti itu. Jadi lingkungan itu akan mempengaruhi dari psikologi seseorang. Nah, kita akan bahas dari burnout dulu. Burnout merupakan sindrom kelelahan, baik secara fisik maupun mental, dan termasuk di dalamnya adalah adanya penilaian atau konsep diri yang negatif. Konsentrasinya mulai berkurang, serta perilaku kerjanya juga negatif. Bagaimana dengan perilaku kerja? Perilaku kerja itu adalah sebuah performa kinerja kita ya. Jadi misalnya saya bekerja, kemudian karena daring terus, yang awalnya semangat, hari ini saya mau ngajar, mau buat materi gitu, mau buat materi, tapi ternyata, aduh kok rasanya sudah mulai jenuh dengan menghadapi laptop terus, kemudian kita tidak pernah tatap muka, tidak ada interaksi secara langsung gitu ya. Kalau misalnya tatap muka kan ada interaksi secara langsung. Kalau misalnya di Zoom bisa sih, cuma memang tidak secara langsung kita bisa make a jokes gitu ya, berbuat bercanda di dalam kelas atau membuat eh, ice breaking gitu. Karena kalau di Zoom pasti akan banyak kendala, misalnya dan entah dari jaringan, entah dari yang tidak pernah kita jarang untuk open cam gitu ya. Hal seperti itu. Kemudian burnout akademik sendiri itu adalah perasaan lelah karena tuntutan belajar atau emotional exhaustion. Nah, untuk burnout akademik ini sebenarnya sudah banyak terjadi di kalangan pelajar. Tidak hanya dari sasaran universitas saja atau mahasiswa saja, tetapi juga dari SD, SMP, SMA. Karena apa? Karena semuanya daring untuk saat ini. Kemudian muncul adanya rasa pesimis, kurang minat terhadap tugas dan belajar, kemudian perasaan tidak kompeten sebagai pelajar. Jadi kayak merasa, eh, apa sih aku nggak bisa ngerjain ini gitu. Kemudian dosanya nggak jelas jelasinnya, gurunya nggak jelas, belajarnya cuma dari YouTube gitu. Saya pengennya belajar langsung sebenarnya, baik itu langsung maupun tidak langsung, maksudnya kita hanya melihat YouTube. Bedanya adalah ketika misalnya kita ketemu langsung itu akan banyak itu tadi komunikasi dua arah, kemudian kalian bisa bercengkrama dengan teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita hanya dengan YouTube, seakan-akan ya kita hanya melihat video, kalian nonton film gitu ya. Terus kemudian jadi kayak bosan, apalagi orang yang tidak suka menonton, kan ada tipikal orang yang nggak suka nonton gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah itu pasti akan tambah membuat minatnya berkurang untuk atau kurang antusias untuk kegiatan hal tersebut. Nah faktor-faktornya apa sih? Faktor-faktornya ada situasional dan individu. Situasional tentu adanya kelebihan beban kerja atau beban yang dipikulnya. Kayak misalnya kalian tugasnya banyak,
terus banyak mata kuliahnya. Dalam satu hari ada kuliah beberapa mata kuliah, ada beberapa penugasan yang tidak pernah ketemu, tidak ada interaksi secara langsung baik dengan teman maupun dengan pengajar, sehingga akan menjadi beban psikologis tersendiri. Kemudian yang kedua, adanya support system yang kurang. Misalnya kalian cuma di kos, sudah di kos sendiri, kemudian nonton film sendiri. Saya tahu, saya paham itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilalui gitu. Kemudian yang kedua, dari individu pengalaman kerja. Berbeda dengan mahasiswa yang tingkat 1, mungkin adaptasinya mereka akan lebih berat effortnya. Ketika di SMA mereka hanya dipaparkan dengan YouTube, kemudian dengan kuis-kuis melalui GFORM ya, karena kalau di SMA, SMP saya tidak yakin memiliki e-link seperti yang kita miliki untuk saat ini gitu. Tentunya akan berbeda pola adaptasinya dengan kalian yang sudah tingkat 2 atau ya bahkan yang sudah tingkat 3 atau tingkat 4 gitu. Atau bahkan yang kakak tingkat kalian yang tingkat 4 yang sudah merasakan antara offline dengan daring gitu. Yang awalnya full semuanya di offline kan, kemudian tiba-tiba karena COVID semuanya berubah menjadi online semua. Untuk menerimanya itu tentu tidak akan mudah. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Wanita itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena beban secara psikologis. Wanita itu kan secara kodratnya ya, wanita itu perasa, sedangkan laki-laki itu berpikir secara rasional gitu. Jadi mereka akan lebih psikologisnya akan lebih kena dibandingkan dari yang laki-laki. Nah, kemudian untuk dimensi burnout, Maslach sendiri, si ahli burnout ini mengatakan bahwa dia akan mengalami exhaustion, kelelahan yang sangat panjang gitu. Kemudian mengalami sinis, menarik diri untuk menghindari kekecewaan. Jadi dia sengaja nggak mengurangi minat untuk berinteraksi sosial, takutnya nanti justru itu akan mengecewakan dia sendiri. Kemudian ineffectiveness atau ketidakberdayaan, dia merasa aduh aku harus gimana, nggak tahu, semuanya serba bingung, serba tidak tahu harus bagaimana, kemudian keletihan, semuanya campur aduk di situ. Nah, Dermawan menjelaskan secara gamblang bahwa burnout itu gejalanya yang pertama adalah berkurangnya selera humor. Jadi orangnya lebih sensitif. Makanya generasi sekarang itu pernah dengar nggak strawberry generation yang dikit-dikit dirasain, ditegur dikit dikira memarahin seperti itu, sehingga membawa mentalnya itu katanya seperti strawberry gitu. Strawberry kan diibaratkan dengan warna pink, kemudian dengan dengan karakter yang anaknya sensitif, kemudian dia mentalnya tidak sekuat generasi sebelumnya, misalnya seperti itu ya. Kemudian mengabaikan waktu istirahat karena karena misalnya pandemi berkepanjangan, kemudian kalian kayak merasakan tugas nggak selesai-selesai, aduh saya harus kerja gitu. Kemudian jam lembur meningkat tanpa lembur. Jadi dia karena itu sudah almost 24 jam ya. Kayak seperti kami tuh kami bekerja hampir 24 jam gitu. Waktu misalnya ketika ngajar dulu offline, oke lah kerjaan diselesaikan di kantor, kemudian pagi malam menyiapkan materi ya. Menyiapkan materi kan tidak akan selama ketika memberikan materi gitu. Nah, itu berbanding terbalik untuk saat ini. Jadi ketika malam harus mengoreksi video yang harusnya nih ketika offline itu kita bisa menyaksikan kalian secara langsung role play gitu. Oh ya, silakan kelompok berikutnya, silakan kelompok berikutnya. Tapi ketika seperti ini ya sudah, mau tidak mau oke mengoreksi video kalian, kemudian
mengerjakan tugas yang lain, membuat materi yang mungkin harus rekaman juga, itu kan juga membutuhkan waktu gitu. Kemudian meningkatkan keluhan fisik, jadi mulai ada keluhan sering sakit kepala, kelelahan, lemes, letih, lesu gitu. Kemudian menarik diri dari lingkungan sosial karena semakin banyak kegiatan, semakin banyak juga kita di dalam kamar atau di dalam rumah, kemudian yang harus bekerja gitu. Kemudian berubah kinerja dalam pekerjaan, kemudian mengkonsumsi obat pribadi, serta perubahan dari dalam diri atau internal change. Jadi akan ada perubahan, baik itu dari irama sirkadiannya, perilakunya, mungkin kita juga akan jadi berubah. Nah, secara fisik kita akan melihat bahwa dia akan mengalami sakit kepala, insomnia, nyeri otot, gangguan gastrointestinal, jantung, kelelahan kronis. Kemudian secara psikologis ada HDR, ada rasa cemas, tidak berdaya, agresivitas meningkat, misalnya karena kelelahan, biasanya anak yang jadi sasaran marah-marah misalnya, atau keluarga, suami. Kalau kalian mungkin orang tua, apa-apa, misalnya orang tua ngasih nasihat sedikit, kalian sudah naik nadanya, marah gitu ya. Dan frustasi. Perilakunya tadi ada menghindar, ada kinerja menurun, ada disorganisasi juga. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, ada harga diri rendah, ketidakberdayaan, coping tidak efektif, gangguan interaksi sosial, penampilan peran tidak efektif, serta risiko proses pengasuhan tidak efektif. Karena tadi, karena apa? Ada burnout-nya, kemudian sehingga anak lebih terabaikan, misalnya gitu ya, lebih banyak waktu untuk bekerja. Gitu. Kemudian yang kedua ada bullying. Bullying juga sering sekali terjadi, bahkan di sekitar kita, mungkin di sekitar kalian juga banyak ya bullying. Pada dasarnya dari kata bull yang artinya benteng, bully itu artinya penggerak, sehingga dikatakan bahwa manusia yang mengganggu dan lemah. Definisi lain dikatakan juga bahwa seseorang yang mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Jadi bukan hanya misalnya kalau kalian lihat di sinetron orangnya dikerasin secara fisik, enggak, tapi kalau sudah mengganggu, mengusik, dan merintangi. Nah, kita akan bahas dari workplace bullying. Workplace bullying adalah tindakan secara berulang yang ditujukan pada satu atau lebih pekerja yang tidak diinginkan oleh korban, yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sadar atau tidak sengaja, serta secara sistematis. Baik dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Jadi, bukan berarti, misalnya nih, saya dengan seseorang gitu, dengan A gitu. Nah, saya merasa saya tidak membuli, tapi setiap hari saya selalu mengatakan, "Pak Kindut, hai Dut, makan yuk Dut," misalnya kayak gitu. Ketika si A ini tidak suka dibilang Dut, berarti itu sudah termasuk dalam lingkaran pembulian gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita bisa melihat lebih dalam ya, bully itu sebenarnya sebuah kesubjektifan ya. Ketika misalnya korbannya itu tidak suka, korbannya itu merasa terganggu, korbannya merasa itu adalah ketidakadilan bagi dirinya, maka bisa dikatakan itu sebuah pembulian. Kemudian penyebab workplace bullying yang pertama adalah kekuasaan. Tentu misalnya seorang atasan memberi apa ya, mengusik atau melakukan tindak kekerasan baik secara verbal, psikologis maupun secara fisik kepada bawahannya. Kemudian yang kedua, penghargaan diri. Ya cuma ingin memperlihatkan bahwa ini loh aku tuh hebat gitu. Jadi cuma pengen meningkatkan kepercayaan diri. Misalnya kelitih gitu. Sebenarnya dia pengen diakuin aja kan, tapi kenapa dia harus sampai melukai orang lain seperti itu. Kemudian adanya perbedaan pandangan, perbedaan persepsi gitu ya, yang awalnya hanya mungkin nggak apa-apa gitu, tapi lama-kelamaan perbedaan itu akan menjadi pemicu pertengkaran, kemudian alhasil salah satunya akan menjadi pembuli dan korban bully gitu. Kemudian ancaman, terancam oleh korban misalnya karena jabatan ya. Sebenarnya dia nggak bermaksud membuli, tapi kayaknya kok si bawahannya itu
cakap mungkin, kemudian dia memiliki integritas yang baik, kemudian dia kinerjanya juga baik, dia takut bahwa nanti jabatannya dia, atasan ini, dia akan dicopot, kemudian diganti oleh yang bawahan yang rajin tadi, misalnya gitu. Kemudian yang yang terakhir adanya budaya organisasi. Nah, ini banyak sekali senioritas ya. Merasa sudah senior, kemudian dia akan berlakukan, loh, saya dulu juga digituin kok sama senior saya, jadi wajar dong, misalnya gitu. Kemudian aspek dari workplace bullying sendiri ada work relative bullying, jadi dipersulit dalam tugas, dia diberikan beban yang berat, kemudian ketika sudah mengerjakan dia bilang, lagi, kerjakan lagi. Enggak, ini salah. Bukan kayak gitu, misalnya kayak gitu. Kemudian social isolation, personal attack terjadi langsung, digunjing, diberikan komentar negatif ya. Kemudian verbal threat atau ancaman secara verbal, spreading rumors, gosip ya, digosipin. Kemudian physical violence atau kekerasan secara fisik. Nah, yang selanjutnya adalah school bullying. School bullying ini juga banyak terjadi di kalangan pelajar. Jadi kalau workplace tadi di tempat kerja, kalau school bullying itu di sekolah atau tempat belajar gitu. Nah, penyebabnya sebenarnya banyak. Yang pertama adalah keluarga permisif terhadap kekerasan. Jadi dia sering melihat ayahnya atau ibunya itu menggunakan kekerasan secara fisik, secara verbal gitu, atau secara psikologis, dan berasa bahwa itu biasa aja, di keluarga aku itu nggak ada apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi ternyata berbeda dengan pola asuh keluarga yang lain. Teman supaya menjadi supporter. Kadang kita tidak sering melihat misalnya ada anak bertengkar, bukannya dilerai tapi ayo, ayo, ayo. Nah, itu adalah sebuah budaya dari bullying tadi ya. Kemudian lingkungan sekolah dan kebijakan itu tidak mendukung adanya rasa keamanan bagi siswa, kedisiplinannya juga kurang ditegakkan, sehingga perilaku itu akan yang awalnya kecil terus tertumpuk sehingga akan menjadi besar. Kemudian media massa sering menampilkan adegan kekerasan. Tak jarang kita sering melihat sinetron-sinetron yang menampilkan sebuah pembulian, sebuah kekerasan gitu ya. Misalnya pertengkaran, kemudian penghajaran kayak gitu-gitu. Kemudian kategori bullying tadi ada kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, nonverbal tak langsung, itu misalnya kalian lewat tatapannya sinis, menjulurkan lidah gitu. Kemudian nonverbal tak langsung bisa mendiamkan, mengucilkan seseorang. Cyberbullying itu penyerangan melalui dunia internet atau cyber. Kemudian pelecehan seksual. Nah, dampak bullying sendiri untuk korbannya, dia akan mengalami stres, gangguan tidur, cemas, harga diri rendah, cedera fisik, bunuh diri, gangguan kognitif, depresi, dan anxiety disorder. Ya. Nah, dampak untuk bystanders atau saksi yang melihat ini bullyingnya, jadi dampaknya itu tidak hanya untuk korban dan pelaku ya, tapi juga pada saksi, karena kalau orang itu dengan kayak gitu adalah hal yang normal, ya itu akan menormalisasi gitu, sehingga nanti akan timbul sebuah budaya seperti itu gitu. Kemudian risiko menjadi pembuli juga besar. Nah, pencegahan bullying sendiri yang pertama adalah membuat desain program pencegahan bullying, komunikasi efektif, diskusi dan ceramah tentang perilaku bully, ciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif, serta sediakan unit konsultasi untuk korban. Nah, seperti yang kita punya di universitas itu sudah ada unit konsultasi, kalian bisa memanfaatkan itu. Kemudian membuat desain program pencegahan, coba kalian mulai searching, mulai cari-cari, barangkali nanti kalian menemukan program-program apa saja sih yang digunakan untuk pembulian. Misalnya, bisa menggunakan media edukasi video. Kalau untuk yang SD bisa menggunakan karakter kartun misalnya, apa saja yang dimaksud dengan bully, bagaimana sih pencegahannya, kemudian apa yang harus diantisipasi oleh anaknya gitu. Ya, ini nanti kalian juga akan masuk di dalam penugasan. Kemudian stres pelajar. Apa itu stres pelajar? Stres pelajar adalah
Stres yang diakibatkan karena pekerjaan rumah yang banyak, kemudian ada batas waktu, tugas, dan ujian. Misalnya seminggu lagi ya kita presentasi, tentu itu tuh bukan yang hal mudah, saya paham, saya tahu kesulitan kalian gitu ya. Banyak, MK, kemudian kalian harus mepet-mepet untuk deadline-nya, cuma memang kita kembali lagi ke, tanggung jawab kita, kemudian memang, pencapaian LO, seperti itulah. Jadi memang itu tidak bisa dihindari. Kemudian kecemasan dan kebingungan dalam menentukan arah pilihan karir dan program pendidikan lanjutan. Kemudian membagi waktu dalam mengerjakan PR, hobi, dan kehidupan sosial, serta peraturan yang harus mereka ikuti dan membatasi diri mereka. Nah, stres pelajar itu adalah stres pada pelajar yang cenderung mengarah pada stres akademik. Stres akademik itu sendiri disebabkan karena stresor yang ditimbulkan di proses belajar mengajar itu tersebut. Jadi, ya tadi, misalnya dari proses belajar mengajar, terus kalian bebannya banyak ya, kemudian munculnya stres. Nah, muncul stres ini bisa dikarenakan karena harapan untuk pencapaian prestasi akademik meningkat, baik dari orang tua, guru, maupun teman sebaya. Jadi harapannya itu nanti kamu tetap ini ya, kamu harus ranking 1. Kadang orang tua seperti itu. Padahal kita tidak paham bagaimana upayanya anak tersebut, kemudian sistem pembelajarannya seperti apa, metode yang digunakan bagaimana, itu tidak dipahami secara penuh. Kemudian tanda dan fisiologisnya mengantuk ketika belajar di dalam kelas, mata lelah, kemudian kepala terasa berat ya. Aduh, sakit banget kepalaku padahal mau ngerjain tugas. Nah, padahal itu karena stresnya dia sendiri. Kemudian rasa letih, lelah, ada pusing, gangguan pencernaan mungkin. Jadi sering diare gitu ya. Kemudian kehabisan tenaga atau dia merasa exhausted. Kemudian tanda psikologis yang lain tadi fisiologis, sekarang psikologis, gelisah, kemudian takut karena, "Aduh gurunya nanti galak nggak ya? Nanti kalau aku nggak selesai tugasnya dimarahin nggak ya?" Misalnya gitu. Tidak senang pada waktu menunggu, waktu ujian, kemudian pola tidurnya tidak teratur, terus kemudian ngos-ngosan ketika belanja terlambat datang ke sekolah. Cemas sih, lebih ke cemas gitu. Kemudian sikapnya kesal saat teman bertanya ketika soal ujian, dan pesimis dengan hasil belajar dengan nilainya rendah. Aduh, kayaknya aku nggak mungkin deh nilainya bagus gitu. Kayaknya nilaiku nggak cukup deh misalnya gitu. Kemudian gagap ketika ditanya tentang pelajaran oleh guru yang galak dan sulit berpendapat. Nah, sulit berpendapat itu sebenarnya juga bisa jadi kalian juga stres. Alhasil apa? Alhasil kalian sulit mengelola emosi, mudah terpengaruh, kemudian kopinya adalah kalian melakukan tindakan yang destruktif atau dengan kekerasan atau dengan yang merusak gitu. Nah, pencegahan pada stres pelajar yaitu dengan bantuan konselor atau peran guru dari bimbingan konseling. Itu kalau di tingkat SMA ke bawah, tetapi kalau misalnya itu memang tidak ada ya, kalau di tingkat kuliah kan nggak ada unit konseling gitu. Itu bisa kalian dapatkan ke fasilitasnya dari situ. Nah, selain itu juga menjaga pola makan yang sehat dan bergizi, kemudian rajin olahraga ya, karena kalau olahraga kan dia bisa seger gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi stres. Sudah banyak jurnal yang membuktikan bahwa olahraga dapat menurunkan tingkat stres. Kemudian latihan pernapasan, relaksasi itu juga salah satu untuk menurunkan stres, aktivitas yang menggembirakan, berlibur. Kalian mungkin lebih seneng kalau bahasanya sekarang healing ya, healing gitu, berlibur gitu. Kemudian hubungannya harmonis, kemudian menghindari kebiasaan yang kurang baik, kemudian merencanakan kegiatan secara rutin, jadi sudah ada LO-nya, bukan LO ya, apa ya, tujuannya hari ini saya mau ngapain aja sih, kalau bisa ditulis boleh, jadi saya mau hari ini menyelesaikan ini, yang sudah diselesaikan, silahkan di checklist atau dicentang. Kemudian memelihara tanaman atau binatang itu juga bisa menjadi salah satu
upaya untuk menurunkan stres, kemudian meluangkan waktu untuk diri sendiri dan keluarga, serta menghindari dalam kesendirian. Jika ada apa-apa, boleh sharing ke teman, keluarga, atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian stres pernikahan, perkembangan di usia dewasa itu biasanya mereka akan mulai bekerja, memilih pasangan, ya, belajar hidup dengan orang lain, kemudian mulai membina keluarga dan mengasuh anak. Beda nggak sih dengan pacaran? Tentu beda ya. Kalau pernikahan kan sudah sah, masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri, kemudian sudah hidup bersama gitu ya, pasti akan banyak konflik gitu. Mulai dari anak mungkin, kemudian atau dari budaya keluarga yang berbeda seperti itu. Kemudian masuk dalam tahapan siklus kehidupan keluarga, ada tanggung jawab emosional, tadi saya bilang ada tanggung jawab finansial, kemudian beradaptasi dengan pernikahan, dari sosial budaya dua keluarga yang berbeda, kemudian pendidikan juga mungkin akan ada perbedaan, bahkan adanya suku atau agama. Sekarang banyak sekali juga pernikahan dengan beda agama, seperti yang sudah terjadi di Semarang ya, yang kemarin baru naik daun ya di Instagram itu, ada pernikahan beda agama yang disahkan di sebuah gereja gitu. Nah, tentu tidak akan mudah untuk membina keluarga dengan latar belakang perbedaan-perbedaan tersebut, entah itu perbedaan secara finansial, kemudian perbedaan secara kultur budaya keluarga, pendidikan, ya, bahkan suku. Misalnya yang satu dari Sumatera, yang satu dari Jawa, tentu membawa kultur yang berbeda. Nah, stresor penyebab pertikaian dan perceraian keluarga di Indonesia ini sudah ada di Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Jadi yang pertama karena perbedaan pandangan tentang agama, ya itu bisa menjadi sebuah percekcokan. Kemudian adanya KDRT di dalam keluarga. KDRT tidak hanya melulu tentang KDRT secara fisik, tapi juga ada KDRT secara psikologis, secara verbal, secara finansial, ya. Jadi itu bisa secara menyeluruh. Nah, untuk khusus KDRT ini nanti kalian bisa bahas di Jiwa 2 gitu. Kemudian yang kedua di ekonomi. Tentu ya, misalnya karena kebutuhan di dalam keluarga itu yang meningkat, kemudian pendapatan tidak mencukupi, pasti akan menjadi sumber cekcok di dalam keluarga tersebut gitu ya. Karena itu tadi kita balik lagi, kita sudah memiliki tanggung jawab yang lebih ya. Ketika sudah punya anak, tanggung jawabnya akan lebih besar gitu. Yang awalnya hanya menanggung diri sendiri satu-satu gitu sebagai suami-suami, sebagai istri-istri gitu kan. Kemudian pendapatan saya cukup kok untuk saya sendiri sebagai seorang istri, pendapatan saya cukup untuk saya sendiri sebagai seorang suami, tapi ketika sudah punya anak, kok ternyata kebutuhannya banyak banget ya, tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya ketika pacaran semuanya indah-indah gitu ya. Ketika menikah seperti ini gitu. Kemudian ketidakcocokan, cekcok misalnya pendapat, selisih beda pendapat gitu kan. Kemudian ya tadi bisa jadi juga karena latar belakang keluarga yang berbeda, ada selisih paham, atau bahkan agama yang berbeda, jadi ada perbedaan pendidikan ya. Kalau saya bilang, kalau di Islam mungkin tauhid ya, ketuhanannya. Saya harus mendidik anak seperti apa. Nah, sebenarnya beberapa pasangan juga kadang sudah mengantisipasi, misalnya anak pertama saya agamanya ini ya, anak kedua nanti agamanya ini gitu. Tapi ada beberapa yang ya udahlah nanti ngalir aja. Jadi tergantung dari pasangan itu sendiri. Kemudian masalah kesehatan pasangan juga kadang menjadi sumber perselisihan gitu. Kemudian apa sih gejala dari stres yang diakibatkan karena masalah perkawinan? Yang pertama adalah perubahan perasaan dan cara berperilaku juga akan berbeda, cara berpikir, kemudian perubahan atau gangguan fisik. Nah, sebenarnya untuk
pernikahan itu kan akan ada fase-fasenya ya, ada fase honeymoon, itu 5 tahun pernikahan, di mana di situ pasti akan ada kalau honeymoon apakah selalu romantis, Bu? Enggak juga ya. Jadi masa-masa kritis sebuah pernikahan justru ada di 5 tahun pertama. Itu sudah banyak sih sebenarnya jurnal yang mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena di situ akan ada banyak adaptasi dari dua individu tersebut. Kemudian dampak ya tadi ada ketidakpuasan dalam pernikahan, peluang untuk bercerai jadi semakin besar. Makanya banyak selebritis itu kalau ditanya pernikahannya, kenapa kok bercerai gitu? Karena sudah nggak satu prinsip gitu jawabannya. Ya karena tadi yang awalnya hanya percekcokan kecil tapi dibiarkan lama-lama akan menjadi besar gitu. Kemudian stres pernikahan diberikan strategi copingnya apa? Satu, keterlibatan aktif. Jadi pasangan harus ada komunikasi yang baik. Kemudian penyelesaian masalahnya konstruktif. Jadi jelas, ketika misalnya masalahnya A diselesaikan, itu gimana sih caranya gitu. Itu bagaimana sih upaya penyelesaiannya, dicari jalan keluarnya yang adaptif gitu. Kemudian optimis, verbalisasi diri yang positif. Kemudian ada redefinisi situasi untuk meningkatkan kepuasan perkawinan. Jadi kita mencoba lagi apa sih makna dari perkawinan itu apa? Kemudian apa sih yang kita harapkan dari perkawinan ini? Kemudian keterbukaan antara suami dan istri untuk menceritakan tentang pikiran dan perasaan. Eh, Sekarang itu banyak sekali tekniknya ya, bahkan ada sekarang itu kartu cinta, kalau kalian tahu ya. Jadi kartu cinta itu nanti bermain seperti kayak kartu biasa gitu, cuma nanti kayak kartu yang apa mirip-mirip permainan kartu-kartu biasa. Jadi nanti kita keluarin kartunya, terus kemudian isinya apa ya gitu. Oh, oke, saya akan menceritakan misalnya perasaan saat itu apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada sampai seperti itu. Eh, itu bisa menjadi salah satu penyelesaian. Nah, kemudian peran fasilitas kesehatan dalam menangani masalah psikososial, di sini masalah yang kesehatan sering muncul, ada fase prakonsepsi dan pranatal, menikah dan di luar nikah. Kemudian kehamilan di bawah umur dan di luar pernikahan. Kehamilan yang tidak diinginkan, ada kehamilan yang berisiko seperti karena depresi, kondisi medis secara umum, defisiensi mikronutrien, merokok, atau perilaku berisiko. Kemudian ada bayi dan anak usia dini, yaitu kelekatan dan perkembangan anak pada ibu depresi pasca persalinan, pola asuh orang tua, kemudian perkembangan fisik dan kognitif pada bayi dan anak usia dini, serta faktor sosial ekonomi yang buruk. Nah, kalau misalnya pola asuh orang tua tentu akan berbeda, misalnya dia hidup anak yang dididik secara permisif atau demokratif atau otoriter gitu ya. Permisif itu dibiarkan, dimanjakan. Dia mau pulang jam 9 monggo, mau pulang jam 5 monggo, mau pulang jam 3 sore juga monggo, misalnya kayak gitu. Kemudian perkembangan fisik dan kognitif pada bayi dan anak usia dini. Jadi misalnya anak sering tantrum, itu bisa kita kaji gitu ya. Walaupun memang pada usia toddler itu tantrum adalah hal yang wajar, tapi sampai di mana gitu? Apakah sampai dia berteriak dan terlalu sering ya? Karena tantrum itu pada dasarnya normalnya ketika dia usia 2 tahun dia seminggu itu akan mengalami 6 kali tantrum. Kemudian kalau usia 3 tahun itu dia akan mengalami 9 kali tantrum. Kemudian kalau usia 4 tahun itu dia akan mengalami 6 ya.
6 kali tantrum lagi. Kemudian kalau usia 5 tahun dia akan mengalami 5 kali tantrum dalam 1 minggu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya dia terlalu banyak tantrumnya, bisa jadi dan berlebihan, maka kita bisa dikonsulkan. Kemudian pada masa anak-anak akan ada perundungan atau tadi pembulian ya. Jadi banyak sekali tuh anak-anak sekarang yang dibully gitu. Kemudian terpapar pornografi, gadget, serta nafsa. Kemudian ada anak terlantar atau jalanan, ada anak korban konflik dan kekerasan. Korban konflik itu bukan berarti korban yang hanya yang dipukul gitu ya, tetapi sebagai saksi pun dia juga termasuk gitu. Kemudian pada remaja ada penyalahgunaan nafsa, ada gadget ya, itu banyak sekali tuh remaja-remaja sekarang yang sudah menggunakan benzodiazepin seperti alprazolam, kemudian penenang, dextromethorphan gitu yang ada di kandungan obat batuk gitu ya. Kemudian minum alkohol itu juga sudah banyak, ada yang mengganja, banyak sekali ya sekarang itu remaja itu permasalahannya. Kemudian tekanan teman sebaya, tuntutan sekolah, disorientasi diri dan seksual itu juga banyak terjadi pada remaja. Sudah mulai mempertanyakan, oh, saya nyaman nggak sih sebagai seorang laki-laki? Kalau laki-laki harus seperti apa sih? Nah, harus role modelnya harus tepat dan harus kuat juga gitu. Kemudian fase dewasa ada fase pengangguran ya. Kalau orang dengan pengangguran misalnya dia juga akan menjadi frustasi misalnya gitu. Kemudian konflik dalam rumah tangga tadi, penyalahgunaan nafsa itu juga banyak. Kita bisa lihat dari fenomena artis sekarang, mereka berumah tangga, mereka makan narkoba juga banyak sekali gitu. Kemudian karir dan lingkungan kerja. Bahkan partisipan saya itu yang pernah pakai nafsa ya, itu bilang dulu tuh kalau saya pakai sabu itu kayaknya saya pinter Mbak gitu. Saya tuh pikirnya jadi cepat tek 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 gitu. Tapi ternyata ini ya bikin ketagihan. Tapi kalau pas pakai itu emang lebih pinter saya dibandingkan kalau saya nggak pakai gitu. Makanya saya ketika mereka bilang gitu, saya langsung berpikir, oh pantas ya para musisi itu menggunakan sabu banyak gitu. Kenapa? Karena mereka bisa tahan 3 hari nggak tidur, kemudian harus bekerja berat ya, karena yang itu tuh dia bisa meningkatkan kewaspadaan otak gitu. Jadi otaknya itu dipaksa biar tetap bekerja. Kemudian karir dan lingkungan kerja. Kemudian fase lansia ada penyakit generatif ya seperti biasa. Kemudian ada masalah kesepian, isolasi sosial, serta kehilangan, baik kehilangan penghasilan maupun kehilangan pasangan. Nah ini tadi yang lainnya ya. Kemudian penyelenggara kesehatan jiwa itu di puskesmas itu ada promotif dan preventif, ada kuratif, layanan kesehatan jiwa, ada tata laksana, dan rujukan. Untuk yang promotif dan preventif, jelas kita memberikan promosi kesehatan, penyuluhan, ya, kemudian kuratif itu konsultasi, ada di puskesmas sekarang sudah ada psikolog, jadi bagi siswa yang memiliki masalah psikososial biasanya akan dirujuk ke puskesmas dan dilakukan sesi konsultasi. Itu tentu harganya beda ya dengan kalau kita di rumah sakit. Kalau di puskesmas nggak mahal kok. Jadi kalau kalian memang butuh psikolog dan merasa tidak nyaman untuk di unit konsultasi atau dengan dosen PA, kadang kan kita nggak nyaman kalau cerita dengan orang yang kita kenal ya. Boleh kalian datang ke puskesmas, kemudian menemui psikolog klinis di sana akan dilayani gitu, dan harganya juga nggak mahal, kayaknya kalau dulu itu sekitar 12.000, mungkin kalau sekarang sekitar 20 ya. Berbeda ya kalau kalian di rumah sakit kan sudah habis paling sekitar 100 sampai 200.000 lah untuk konsultasi dengan psikolog. Kemudian ada layanan kesehatan jiwa juga ada di beberapa daerah sudah memiliki kayak misalnya TAK kayak gitu-gitu. Kemudian ketemu kelompok gitu ya.
Kemudian ada tata laksana dan rujukan. Nah, ini adalah piramidanya pertimbangan sosial dalam layanan dan keamanan dasar, kemudian perkuat dukungan masyarakat dan keluarga, kemudian ada dukungan spesialis terfokus orang ke orang, serta adanya layanan spesialis. Nah, perawatan psikososial ini ada non-medis, misalnya dari penyuluhan, pelatihan, deteksi dini, ada konseling, terapi okupasi tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian ada pelayanan medik, ada penyuluhan, penilaian psikiatrik, deteksi dini, pengobatan dan tindakan medik psikiatrik, konseling, psikoterapi, dan rawat inap. Nah, ini adalah referensi yang yang ada. Silakan jika kalian ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.